Halo semuanya, ini adalah monitor LG Ultragear 27GP850 yang udah aku pakai selama 3 tahun. Dan di video kali ini aku bakal nyeritain gimana rasanya selama 3 tahun ini pakai monitor 2560 1440 setelah sebelumnya selalu pakai monitor 1080. Ya, jadi ini monitor adalah LG 27GP850 yang dulu aku belinya di bulan Agustus 2021 dengan harga hampir 7 juta waktu itu ya. Kalau nggak salah 6.850.000-an lah. Dan itu adalah upgrade yang terbilang besar dan jauh dibanding monitorku yang sebelumnya yang bisa dibilang monitor kantoran atau monitor home entertainment lah, yang harganya itu 2 jutaan. Monitorku yang sebelumnya resolusi 1080 dengan ukuran 24 inci dan 75 Hz ya, jadi bukan monitor gaming. Terus aku upgrade ke monitor ini yang 27 inci ukurannya dan resolusi 1440 dan refresh rate-nya 165 Hz yang bisa di overclock ke 180 Hz. Hal pertama yang aku rasain waktu upgrade monitor ini adalah dia gambar dan segala hal yang ditampilkan di monitor 2560 1440 ini terasa jauh lebih detail, lebih jelas, dan overall lebih bagus lah. Aku nggak bohong, aku jujur aja semuanya itu kerasa lebih bagus, lebih jelas. Mulai dari ketajaman dan juga akurasi warna memang terlihat lebih bagus monitor ini. Ya masuk akal lah, monitor yang harganya itu hampir 3 kali monitorku yang sebelumnya. Lalu yang kedua adalah build quality atau body fisik dari monitor ini sendiri ya. Monitor ini ternyata lumayan berat, apalagi dibandingin monitorku sebelumnya. Secara keseluruhan jauh lebih berat dari monitorku yang sebelumnya. Dan dia pakai stand yang lumayan besar dan bisa diatur naik turunnya. Dari stand ini sendiri aku bilang sangat membantu untuk ergonomis ya, bisa disetel sesuai keinginan atau kenyamanan kita, yang mana yang posisi paling nyaman. Misal kurang tinggi monitornya bisa ditinggiin, kurang turun bisa diturunin. Terus dia juga bisa disetel kemiringannya atau tiltnya, dan dia juga bisa diputar menjadi portrait atau dibuat tegak. Misal kalau buat coding atau mungkin buat baca artikel juga bisa. Tapi kekurangan untuk monitor ini adalah dia stand-nya itu nggak bisa diputar atau swivel ya, jadi dia nggak bisa ditengokin ke kiri atau ke kanan kayak kebanyakan monitor sekarang itu. Yang monitor gaming 3 jutaan ke atas rasanya ada fitur bisa swivel ya, dan monitor ini belum ada fitur swivel. Selain itu, hal yang aku rasain dengan monitor yang resolusi lebih tinggi ini adalah beban kerja yang lebih berat di GPU atau VGA yang aku punya. Jadi untuk game-game yang FPS-nya bisa disetting unlimited, akan terasa kalau di resolusi yang lebih tinggi ini, FPS-nya akan turun. Kecuali kalau gamenya itu memang ada FPS limiternya, kayak misal Genshin atau HSR, atau mungkin game itu sendiri memang kurang optimal sehingga lebih CPU bound dan VGA atau GPU nggak bisa 100% diutilisasi ya, atau 100% dipakai. Lalu hal-hal lain di monitor ini adalah dia ada fitur HDR. Fitur HDR-nya sendiri ini aku jarang pakai sebenarnya, karena sejauh pengalaman aku pakai HDR di Windows atau di game-game yang katanya itu support HDR, kenyataannya aku rasain malah gambarnya itu kelihatan aneh menurutku ya. Menurutku memang gambarnya ini kalau dinyalain HDR-nya itu kelihatan aneh dan warnanya terkesan agak pucat atau agak washed out, agak gimana ya, kelihatan lebih jelek lah. Dan juga warnanya cenderung lebih ke arah biru kehijauan. Jadi menurutku HDR-nya di monitor ini sayangnya nggak terlalu berguna dan hasilnya kurang bagus. Atau mungkin kesalahannya atau permasalahannya ada di HDR-nya Windows. Aku sendiri kurang tahu jujur aja, karena belum pernah nyoba HDR pakai Mac. Lalu hal lain tentang monitor ini yang aku rasain selama 3 tahun yang menurut aku nyebelin adalah kaki atau stand monitornya ini tadi. Selain dia nggak bisa swivel, dia bentuknya adalah bentuk yang runcing atau bentuk huruf V, yang mana dia itu makan ruang cukup banyak di meja. Apalagi nyebelinnya itu karena aku
main game FPS itu pakai DPI atau sensitivity yang lumayan rendah, yang terjadi adalah kalau DPI-nya rendah kan kita sering gerakin mouse lumayan jauh kan, dan kakinya monitor ini itu sering jadi nyandungin mouse yang aku pakai ini. Jadi sering banget kalau aku mau nengok ke kiri, nge-swipe ke kiri, mouse-nya kejentus ke kakinya monitor ini. Jadi lumayan nyebelin sih sebenarnya. Yang aku harapin kalau monitor itu sebaiknya, kalau monitor yang lebih ke arah kompetitif gaming atau e-sport itu memang baiknya monitor ini kakinya itu dibuat kotak aja, karena nggak menu-menuin meja dan nggak nyandungin tangan atau mouse kita waktu kita main game dengan DPI yang rendah. Ya, jadi ini adalah pengalamanku dari upgrade dari monitor 1080 ke monitor 1440. Aku harap bisa membantu buat kalian yang misalnya pengen upgrade monitor dari 1080 ke 1440 atau mungkin ke 4K. Dan sekian dulu video yang singkat ini. Terima kasih banyak udah menonton dan sampai ketemu lagi di video yang lain.